Terbaru, sejumlah musisi dan juga penyanyi yang kini duduk di bangku parlemen juga ikut bersuara nih Besti. Sebut saja Once Mekel sebagai salah satu penyanyi yang banyak membawakan lagu-lagu dari pencipta, merasa perlu menjaga lembaga kolektif LMKN dalam pengerjaan pengumpulan royalti. Namun dengan adanya penilaian negatif dari publik maupun musisi terhadap LMKN, Once menyarankan agar lembaga kolektif tersebut memperbaiki kinerja dan membuat laporan lebih transparan. Ya, memang harus diakui saat ini masih ada isu ketidakpercayaan terhadap kinerja daripada lembaga pengumpul royalti itu atau LMKN. Tapi saya kira kita harus mempertahankan sistem melalui LMK ini, harus memperbaiki caranya, cara kerja mereka, profesionalitas, transparansi. Melalui tadi saya katakan sistem digital, harus kita ini semua bekerja secara kolektif dan bersabar. Once juga dengan tegas mengatakan agar polemik royalti dan undang-undang hak cipta ini jangan membebani para pelaku usaha mikro seperti pemilik kafe dan resto. Tarif-tarif itu juga harus direvisi jika memang belum ada titik temu, harus diusahakan supaya tidak membebani kalangan pengusaha, apalagi pengusaha UMKM mikro dan kecil gitu. Harus kita berpihak kepada transparansi, tapi juga harus menggairahkan usaha. Sementara di sisi lain ada Pasha Ungu yang juga ikut berkomentar nih Besti. Menurutnya polemik yang terjadi di industri musik tanah air disebabkan oleh lembaga kolektif LMKN yang belum menjalankan sosialisasi dengan baik. Jadi wajar jika banyak terjadi kesalahpahaman antara pemilik lagu dengan para pemilik usaha mikro. Tapi dengan adanya polemik royalti ini, Pasha menilai para pemilik usaha mikro atau UMKM tersebut lebih melek akan tanggung jawab mereka soal royalti. Ya, kekhawatiran itu pasti ada, tapi saya kira yang sedang diperdebatkan ini kan problemnya ada di sosialisasi. Bahwa ada ketakutan, kekhawatiran dari kawan-kawan para pelaku usaha ya, yang memutarkan lagu-lagu lokal Indonesia. Karena kisruhnya persoalan ini wajar gitu. Tapi pasti saya kira akan ada solusi yang baik lah. Dan ya saya kira bagus juga ya dengan adanya ini semua orang jadi melek tentang industri musik gitu. Senada dengan Once Mekel, Pasha Ungu juga berharap para lembaga kolektif agar transparan dalam hal pengumpulan kolektif. Oh iya dong, semua lembaga lah. Apapun itu ya harus lah, apalagi ini berkaitan dengan kesejahteraan kan. Hajat hidup orang banyak, saya kira penting gitu. Wajar lah saya kira, tapi kan semua harus kembali pada hitohnya ya, harus kembali pada terahnya gitu. Dimana semua ini kan ada cara-cara tersendiri, ada aturan main lah kira-kira. Tak mau ketinggalan juga sebagai penyanyi senior, Jamal Mirdad turut buka suara nih Besti. Menurutnya, kisruh royalti ini tak melulu dapat diselesaikan dengan uang, tapi harus diselesaikan secara hukum dan kaidah-kaidah yang ada. Ya karena saya juga sebagai seniman, jadi ya saya pasti setuju dengan apa kata teman-teman kita. Yang terbaik, saling menghargai karena apapun karya itulah tidak bisa dihargai dengan uang semata. Tapi bagaimana menjalankan hukum-hukum yang sudah ada, itu dilakukan. Selanjutnya ada Anji. Penyanyi sekaligus pencipta lagu itu juga turut menyoroti kinerja LMKN selama ini. Senada dengan musisi-musisi pada umumnya, Anji kini mempertanyakan seperti apa pembagian dan pemungutan royalti ini dilakukan oleh LMKN. Mengingat banyak lagu karya para musisi yang diputar di resto besar hingga kecil, maupun hotel dengan beragam level. Bagaimana dengan restoran yang kecil? Bagaimana dengan kafe yang kecil? Akhirnya mereka memberhentikan banyak musisi kafe karena mereka enggan atau tidak bisa membayar. Kalau hotel berdasarkan tarif hotelnya atau tarif kamar mandi, jika kamar mandinya memutarkan lagu-lagu. Ini sebenarnya juga pertanyaan yang diajukan oleh pencipta lagu termasuk saya dan banyak pencipta lagu lainnya. Bagaimana cara membagikannya sih sebenarnya? Bagaimana cara menghitung penggunaan lagu-lagu yang ada di Horeca dan lain-lain itu bisa sampai kepada pencipta lagu? Kenapa kami dapat sekian? Kenapa dia lebih besar? Kenapa ini lebih kecil? Bagaimana caranya LMK bisa mengetahui lagu-lagu yang diputar di satu tempat dengan tempat lainnya? Karena pasti berbeda. Transparansi inilah yang perlu kita tahu bersama-sama.
Yang kedua adalah kasus Miga dilaporkan oleh lembaga manajemen kolektif, dalam hal ini Selmi. Hal ini akhirnya mencuat karena semua horeca, hotel, resto, kafe, dan lain-lain itu memang harus membayarkan. Yang perlu diketahui adalah aturan tentang pembayaran ini sudah ada sejak lama. Bukan baru sekarang, sejak lama. Tapi baru sekarang mencuat karena Miga dilaporkan oleh lembaga manajemen kolektif. Buat saya ini bisa jadi blunder juga untuk LMK. Kenapa? Karena horeca jadi mempertanyakan tentang ini. Karena tarif yang diajukan oleh LMK adalah per kursi per tahun itu 60.000 untuk hak pencipta dan 60.000 untuk hak terkait. Artinya 120.000 per tahun untuk satu kursi. Di pernyataan lain, Anji menjelaskan kedudukan LMK maupun LMKN sebagai lembaga kolektif di dunia musik tanah air. Namun di sisi lain, sebagai lembaga kolektif yang berdiri sendiri tanpa adanya suntikan dana dari pemerintah, Anji mempertanyakan terkait dana operasional yang digunakan LMK maupun LMKN selama ini. Sontak saja pernyataan Anji ini memicu rumor baru, yakni muncul dugaan jika LMK maupun LMKN melakukan tindak pidana korupsi. LMK dan LMKN bukanlah lembaga pemerintah. Mereka adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga PP 56. Jadi, LMK dan LMKN tidak mendapatkan dana operasional dari APBN. Saya tidak tahu sumber dana mereka dari mana saja, tapi yang saya tahu mereka berhak menggunakan dana dari royalti yang mereka kumpulkan dalam 1 tahun. 20% maksimal. Jadi misalnya mereka mengumpulkan royalti 100 juta, mereka bisa menggunakan 20 juta. Jika mereka mengumpulkan royalti dalam 1 tahun 1 miliar, mereka berhak untuk menggunakan 200 juta. Jika mereka mengumpulkan royalti itu 1 triliun, mereka bisa menggunakan 200 miliar untuk dana operasional mereka. Tapi semua itu masih dugaan aja ya Besti, benar atau tidaknya biarlah pihak yang berwajib yang menyelesaikan masalah tersebut. Jika para musisi baik penyanyi maupun pencipta lagu membutuhkan transparansi dari pihak lembaga kolektif, tapi menurut Panji sebagai pelaku usaha mikro, kesalahpahaman ini terjadi sudah sejak lama. Namun hingga saat ini tak kunjung menemukan titik terang. Tapi dengan adanya polemik ini, Panji berharap kedepannya para musisi kompak mencari solusi terbaik. Karena baginya pencipta lagu dan juga penyanyi sama-sama membutuhkan hak finansial dari karya-karya mereka. Sebenarnya kan kisru soal restoran dan kafe ditarik royalti itu hanya gambaran bahwa rakyat nggak tahu, emang dari dulu selalu seperti itu. Bahkan ini juga menggambarkan pelaku wirausahanya juga nggak tahu. Sebenarnya dari dulu emang selalu seperti itu. Tempat yang memainkan musik itu harus bayar royalti. Makanya saya kan punya comedy club, di Comika Comedy Club kami nggak pernah mainin lagu kalau nggak izin. Karena di Comika Comedy Club kami pengen melakukan yang benar. Dan ini udah sebelum kisru-kisru soal royalti ini. Sisanya sih saya cuma berharap teman-teman musisi bisa kompak, karena tentu baik yang nulis lagu atau yang membawakan lagu sama-sama butuh makmur, sama butuh untuk bisa hidup dari karyanya. Semoga dengan permasalahan ini sudah menjadi pembahasan di ruang DPR dan MK, bisa memberikan solusi yang adil bagi para musisi dan pemegang hak terkait ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.